Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min ujurihim syai', wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, pengelola majelis yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tazkirah wal ta'lim, jamaah Masjid Hasanul Majdi yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur seraya mengucap alhamdulillah. Nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita, terlebih khusus adalah waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita hari ini berada di tempat yang baik dan mulia ini, fi baitin min buyutillah. Sekarang kita berada di tempat yang terbaik di muka bumi adalah rumah Allah. Jadi kita sekarang berada di tempat yang terbaik. Kalaulah ada orang menganggap dia hebat, dia luar biasa, dia selfie, dia update status berada di istana raja, istana presiden, tidak apa-apanya. Karena berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang terbaik adalah masjid. Dan sekarang kita berada di dalamnya. Subhanallah, ini satu nikmat yang besar. Selain itu juga kita hari ini telah berada di hari-hari bulan Rajab. Ini juga satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bersama dengan hari-hari di bulan Rajab, yang hari ini sudah memasuki malam keempat, Rajab 1441 Hijriah. Ada apa dengan Rajab? Dia termasuk bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran Ashharul Hurum, Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pernah disampaikan sebelum-sebelumnya atau dengan yang lain, tidak salahnya prinsip tazkirah salat yang 5 waktu saja selalu diingatkan. Lebih-lebih ini setiap tahun baru ketemu, atau malah mungkin ada sebagian di luar sana yang kadang-kadang baru terkejut, sudah Rajab kan, ya kan? Kadang baru sadar karena kita menggunakan penanggalan bulan Masehi. Kalau Februari ingat benar, tanggal Tuhan ingat benar, karena sampai tahun gajian. Kalau bulan Masehi, Hijriah tidak ada kaitannya, ini terlalu kadang-kadang orang lupa. Nah, perlu juga diingatkan, lebih-lebih ada topoksi tersendiri tentang Rajab ini, ya. Seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur 'indallah ishtara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Di situ Allah memberikan pernyataan dengan memberi pemberitahuan kepada kita bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang Allah tetapkan
ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dalam hadis, dalam tafsir, 4 bulan itu adalah bulan-bulan haji, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, itu yang tersusun. Yang terpisah adalah Rajab. Jadi Rajab termasuk bulan yang disebut Allah dengan bulan haram. Sesuatu yang mulia oleh Allah, ya kita juga memuliakan. Allah menetapkan kemuliaan pada seseorang, kita muliakan, maka kita dimuliakan Allah. Seseorang yang menghinakan yang mulia tetap mulia, yang menghinakanlah dihinakan Allah. Siapa mereka yang memuliakan Allah? Para anbiya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam Allah muliakan. Makanya ketika sebut nama beliau, kita bersalam kepada beliau alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Itu bukti kita memuliakan mereka yang Allah muliakan. Insya Allah kita dimuliakan. Ada orang yang menghinakan Nabi, Nabinya tetap mulia. Fir'aun menghina Nabi Musa, Nabi Musa tetap mulia. Fir'aun yang dihinakan Allah. Nabi Ibrahim Allah muliakan, Namrus menghinakan. Nabi Ibrahim tetap mulia. Sampai hari ini tetap kita salam dan salam kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Sementara Namrus dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita mulia, dihinakan Abu Lahab. Abu Lahab dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian juga tempat Ka'bah al-Musyarrafah Allah muliakan. Rumah Allah, lambang tauhid, lambang orang yang beriman kepada Allah, menghadapkan, menyatukan hadapan kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Ternyata dihinakan oleh Abraha dengan tentara bergajah. Ka'bah telah tegak dimuliakan umat sepanjang sejarah kehidupan kaum muslimin, yang tidak sepi dari tawaf di sekitarnya. Tanda memuliakan Allah. Abraha yang dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang, itu tempat. Sekarang ada bulan juga yang Allah muliakan. Makanya kita tunjukkan sebagai bentuk memuliakan beberapa yang secara umum, ya, tidak ada secara khas memang tentang Rajab, ada secara umum. Nabi mempuasakan beberapa hari Rajab, namun tidak full dan tidak banyak. Itu dalam riwayat sunnahnya gitulah. Jadi puasa Rajab tidak ditetapkan harinya. Cuma Nabi ada mempuasakan hari-hari Rajab, namun banyak berbukanya daripada berpuasanya untuk Rajab. Nah, Sya'ban juga demikian, ada di hari-hari Sya'ban beliau berpuasa. Banyak berpuasanya dari berbukanya, namun tidak full. Memasuki Ramadan baru full, karena memang wajib sebulan penuh berpuasa. Apa hikmahnya sunnah ini? Artinya kita sudah melatih, karena Ramadan akan puasa wajib, memasuki dia Rajab, pintu gerbang Ramadan. Kalau boleh kita misalkan Ramadan itu sebuah pulau khazanah amal. Jadi kalau istilah pulau itu bisa ada harta karun. Pulau ada harta karun. Di mana kalau sudah sampai ke pulau itu kita sebanyak-banyaknya meraih harta karun yang ada terkandung di dalamnya. Jadi Ramadan itu harta karun aman untuk akhirat. Jadi semua harinya, masanya, waktunya itu semuanya nilai-nilai kebaikan di dalamnya, syarat dengan kebaikan. Maka ketika kita memasuki Rajab, itu pulau Ramadan sudah kelihatan. Kalau kita naik kapal tuh ada pulau yang itu sudah kelihatan. Nah, kelihatan. Kita berharap sampai ke pulau itu. Nah, di pulau itu amal utamanya apa? Puasa. Maka kita sudah melatih.
istilah kendaraan hanya itu apa? Dirayon jadi tangan, dirayon dulu. Jadi tidak terlalu terkejut nanti karena suasana pembiasaan. Nah, namun kalau dia sudah puasa sedang kami sudah biasa mantap ya, luar biasa sudah, insya Allah tidak masalah dengan Ramadan karena sudah terbiasa dengan puasa. Nah, ini sekedar gambaran mengingatkan kembali kita sudah di hari-hari Rajab. Sebagai statusnya adalah bulan haram, bulan yang Allah muliakan, memuliakannya dengan cara yang ditunjukkan Nabi, di mana kita juga mempuasakan. Ada dipuasakan beberapa hari Rajab, ya terserah, ya memang tidak ada ketetapan yang secara khusus tidak ada. Kalau kita melihat mengkaji penjelasan daripada hadis-hadis nabawiyah, cuma keterangan sesimpel itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi fitrah dan sejati seorang manusia adalah ingin yang terbaik. Makanya manusia mengadakan semacam olimpiade, ada semacam pertandingan untuk menunjukkan eksistensi manusia yang ingin menjadi terdepan, menjadi juara, sang juara. Maka ada tingkat RT, tingkat kecamatan, tingkat dunia ya, olimpiade itu menunjukkan bahwa masing-masing orang yang dalam kelompok itu ingin tampil yang terbaik. Itu fitrah namanya. Sudah menjadi apa istilahnya? Kalau bahasa Malaysianya itu sebelum jadi ya. Sifat sebelum jadi. Manusia itu begitu. Pengen yang terdepan, yang tampil yang terbaik. Cuma sayang, seribu sayang ya. Itu hanya digunakan kepada perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang sifatnya fata morgana. Kita mungkin pernah mendengar kasus ya, seorang pemenang olimpiade apa begitu yang mendapatkan medali emas, tapi kehidupannya tak terjamin, pemerintahnya gak menjamin, sampai tak jual emas hilang. Ada kasus-kasusnya itu. Jadi buat apa ekses dalam sisi yang seperti itu, yang tidak memberikan jaminan juara, tapi kenyataannya hanya sekedar lambang. Tapi waktu mengejar luar biasa kebanggaannya, ternyata hanya sebuah pajangan di dinding. Saya dulu juara itu, saya dulu gelar ini, tapi apa sudah. Sementara kejuaraan itu berganti-ganti. Banyak yang stres ya kalau hanya mengejar dari sisi keduniawian itu. Nah, kita ingin arahkan, ternyata ya beberapa ungkapan Al-Quran, ungkapan hadis itu juga memotivasi kita untuk menjadi yang terdepan. Misalnya nih, salah satu ayat ungkapannya yang menunjukkan kita mesti bermusabaqah begitu. Ya, musabaqah itu di dalam tradisi kita ada musabaqah, tapi itu kepada Al-Quran kan. Musabaqah ila Al-Quran. Jadi musabaqah itu perlombaan ingin yang terbaik. Dan ini bisa kita dapatkan semua kita. Hanya kejuaraan di dalam beribadah itu tidak seperti olimpiade dunia. Yang dicari dalam olimpiade dunia juara satu itu cuma satu, medali emas cuma satu, 2-nya perak, 3-nya perunggu, 4-nya runner up, selesai. Yang lainnya bubar jalan. Bahkan bubar sebelum habis pertandingan. Kenapa? Sistem gugur. Tak gugur sudah. Ngapain bertahan? Larang ongkos. Pulihkan lagi. Tapi dalam Islam tidak. Waman, siapa saja yang ikut dalam urusan agama, dia akan menjadi juara. Dia akan menang. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja. Kenapa yang
ambil manfaat ini untuk berlomba dalam hal ini. Misalnya dalam Al-Quran apa? Fastabiqul khairat. Kenapa ungkapannya? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan. Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu ketika kebaikan dia terdepan. Dia harus terdepan. Setiap kita menunjukkan kita yang ingin terdepan. Begitu seharusnya. Cuma sayang tadi, ya. Kalau sudah urusan agama kita betul-betulan, ya saja kadang-kadang. Untung kita sini sudah ngerti nih. Alhamdulillah karena ngaji lah. Kalau di tempat yang lain dia mau rusak depan itu tujuan. Padahal jar Nabi kalau tahu toh, kok undi? Ini sekosong sebutingnya di sini nah. Nang barabur bertiga, kok bimpah toh? Siapa menang? Itu dulu. Yang lain belakang. Nah itu kalau berdasarkan informasi Nabi begitu, kok ummi. Tapi kita lihat beberapa tempat itu tunjulan lucu. Ambil itu tidak ada kriteria untuk sak depan itu. Ya. Siapa yang dapat? Ambil. Fastabiqul khairat. Ada lagi ungkapan fastabiqul itu dalam misalnya surah At-Taubah 100 was-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang awal dalam Islam itu mereka bermusabaqah yang terdepan dalam urusan kebaikan. Makanya ada pelopor kebaikan di antara sahabat Nabi itu yang dikenal siapa? Abu Bakar. Pernah mungkin kami sampaikan. Kenapa nama beliau Abu Bakar? Siapa nama asli beliau dia? Mungkin agak asing kita nih. Belum tadi kan juga nama asli sini. Cuma gelar yang terkenal Abu Bakar. Itu gelar lain Abu Bakar bahasa Banjar. Abu Bakar bahasa Banjar ya Abu itu Abu, Bakar itu selopor. Abu Bakar kebakaran. Lain ini Abu Bakar bahasa Arab. Abu itu induk bapak. Kan ada Abu ada Ummu. Ummu itu induk juga ibu. Abu itu juga induk bapak. Ya. Bila orang tahu Abu, misalnya Abu Hurairah, itu bapaknya kucing. Jadi pelopor dalam memelihara kucing gitu. Namanya Abdurrahman itu Sakhar. Nah, ingat kalau Abu Hurairah itu Abdurrahman itu Sakhar nama beliau. Tapi lebih dikenal kan Abu Hurairah. Kenapa? Beliau banyak berisi ilmuwan kucing. Melihara kucing. Kalau dikenal Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai apanya kucing ini. Bakar itu nama waktu pagi songsong artinya bukrah. Bukrah itu songsong, basongsong. Jadi Abu Bakar orang yang mempelopori kebaikan, sedang kebaikan beliau menyongsongnya, yang lain itu belakang. Nah itu. Jadi sahabat Nabi itu digelar as-sabiqun. Orang-orang yang senantiasa berlomba dalam urusan terdepan, urusan kebaikan terdepan. Itu sifat para sahabat. Di surah Waqiah juga itu ya was-sabiquna ulaikal muqarrabun. Jadi orang yang sabiqun, yang orang yang awal mempelopori kebaikan, mereka itu dekat dengan Allah. Mereka golongan muqarrabun. Jadi kalau ingin jadi golongan muqarrabun, jadilah pelopor kebaikan. Dan dia akan mendapatkan pahala jariyah. Pahala yang senantiasa mengalir. Ini ada di hadis Nabi ini. Ya hadis Nabi. Di sini dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang mempelopori tradisi yang baik. Sunnah di sini maknanya tradisi. Sunnatan hasanah. Sunnah yang baik, tradisi yang baik. Tentu yang baik berdasarkan syariat. Jadi kebaikan itu ukurannya syariat, bukan kebaikan hanya menurut akal kita, ya. Jangan dengan pemikiran kita. Kebaikan ukurannya standarnya adalah ukuran
yang disahkan oleh Quran Sunnah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang mentradisikan, mempelopori sebuah tradisi yang baik, falahu ajruha, baginya akan diberikan pahala. Dengan dia melakukan kebaikan tadi, sunnatan hasanah tadi, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dan pahala orang-orang yang beramal dengannya. Tradisinya tadi orang amalkan. Maka pahala orang yang beramal tadi juga akan diberikan kepada si pelopor tadi, yang tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi begini maksudnya, misalnya di satu tempat sudah tidak ada lagi tradisi sholat berjamaah, mulai asing. Sunnah hasanah tentang sholat berjamaah sudah mulai asing. Kurang tahunnya di kampung itu sholat berjamaah cuma maghrib. Pas azan zuhur ada yang datang kehamilan cangkol, apa ya Jumat tak? Disangkanya azan siang itu Jumat aja, ya di Selasa dan Jumat. Nah berarti sudah hilang tradisi sembahyang berjamaah di masjid 5 waktu itu hilang. Di beberapa tempat udah hidup 5 waktu. Kita Banjarmasin alhamdulillah agak bagusan lah sudah. Dulu sempat juga mengalami masa-masa yang asing itu kan, gelap suasana kalau subuh. Ada yang mencoba menghidupkan azan kembali, ya. Nah dia dapat pahala mempelopori kebaikan yang disandarkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dapat tantangan kadang-kadang awal-awal ada tantangan di beberapa tempat karena memang asing, ada saja gitu kan. Nah dia dapat pahala, lalu orang mulai menjalankan, ya, sunnah tersebut. Nah maka selama itu dilakukan terus oleh generasi belakangnya, dia dapat pahala orang-orang itu tadi atas kepeloporannya. Nah jadi kita apa saja yang ada di masyarakat kita, dalam kelas apa saja, berusahalah kita untuk mempelopori satu kebaikan yang kebaikan itu mungkin sudah dilupakan umat karena orang sudah berganti dengan kebiasaan yang justru tradisi yang tidak baik. Nah maka kalau orang itu mentradisikan yang tidak baik, beresiko juga. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang membuat tradisi yang kada bagus, yang kada baik, baginya dosa. Karena sesuatu yang kada baik itu mengakibatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah dia. Nah ini namanya apa? Dosa warisan, apa? Dosa jariyah. Nah dosa jariyah. Jadi hati-hati kita dalam sikap ini. Yang kita perbuat ini kira-kira apakah baik, bernilai. Kalau baik dapat pahala, itu berarti pahala di siapa aja Allah mengakui di sebuah kebaikan yang mendapatkan balasan berupa pahala. Kalau justru ini membuat sesuatu yang mendatangkan dosa, hati-hati, ya, itu akan justru mengalirkan dosa kepada kita. Nah jadi kita di sini harus punya inisiatif masing-masing kita. Paling tidak ya membiasakan kebaikan lah. Termasuk hati kita sudah mentradisikan yang namanya kajian itu kan. Kalau sudah mentradisi di Banjarmasin tidak susah cari majelis hari ini. Nah termasuk kebiasaan hari-hari bersama-sama untuk puasa Senin Kamis misalnya, berbuka puasa bersama, ini tradisi yang baik. Artinya saling motivasi. Dengan adanya itu lalu orang termotivasi. Kalau anak puasa juga mencoba-coba dulu kayak apa? Nah, ternyata nyaman, sehat, ramai, kumpul-kumpul. Sebelum maghrib sudah ramai. Belum biasa datang dari situ. Lain mobil hari ini dari sini tahajud bapaknya. Wah, hanya ingat kalau mau puasa.
Nah itu kan bagus, ramai ya, termotivasi. Nah, ini namanya tradisi. Selalu kita cari cara-cara gimana ini ya, tradisikan kebaikan-kebaikan. Sekarang juga ramai ya tradisi infak di hari Jumat. Masalah selama itu baik dan bagus ya. Zaman Nabi ada dulu caranya begitu. Ya ada hadisnya, riwayat Ma'an bin Abu Yazid. Jadi abahnya Ma'an ini namanya Yazid. Di hari Jumat di masjid. Nah, masjid untuk tidak repot dan untuk ya menjaga keikhlasan mungkin ya Allah yang jelas enaknya itu kalau nyaman orang bagiakan. Beliau membawa duit beberapa dinar. Beberapa dinar dalam satu wadah. Lalu beliau serahkan ke pengurus masjid. Yang orang ada di masjid ditolong dan bagiakan kenalah hari Jumatan. Kan pengurus masjid lebih tahu nih, lebih hawas siapa yang perlu kira-kira dari duit infak sedekah itu. Ini sedekah untuk orang-orang, bukan untuk masjid. Kira-kira bagiakanlah di jemaah. Nah itu. Ini bisa kita jadikan dasar ini. Berbagi kebaikan di Jumat itu boleh. Abu Yazid ayahnya Ma'an membagi, tolong bagiakan beberapa dinar, diserahkan ke orang di masjid. Ada yang dibagi. Si Ma'an, si anak yang kecil ini umpatnya ngantri, ikut ngantri, dapat juga sedinar begitu. Sedinar itu 1 keping 4 gram seperempat emas itu ada sedikit. Dinar dari emas, dirham dari perak. Ini dinar di hadis itu. Dananir beberapa dinar. Pakai seharumah. Akan-akan biasa kan, bah, lu dapat duit di masjid nah. Marah mana bah? Hei, man, itu kan ada kesan di kamu. Ada senyawa itu. Kenapa upatan ambil aja? Mungkin kita bisa anak-anak kan ada mencari zakat juga komplek-komplek. Marah kalau kita. Kenapa umpatan mencari zakat? Bersyukur kita kan kayak itu anak-anak kita. Nah, lalu ditarik si anak tadi dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dikisahkan begitu begininya. Apa kata Nabi? Bijaksananya Nabi. Wahai Yazid, kau dapatkan apa yang kau niatkan. Niat sedekahmu sudah dapat. Dan Ma'an tuh rezekimu ambil aja kita. Ya, walaupun yang diberikan di rabahnya. Tapi jangan bersih aja. Nah, tuh kan lu bagi duit kamu pada antri. Jangan, udah boleh itu. Itu diniatkan namanya. Kita niat mengikhlaskan, bagiakan. Ada tahu siapa akan dibagi lagi. Nah, cuman orang ambil dari kisah itu ya, dari hadis itu ternyata ada sudah tradisi di zaman Nabi orang berbagi duit untuk jamaah masjid. Kalau dijadikan nasi bungkus, dijadikan yang lain, rasanya nggak masalah. Nih sekarang tradisi juga nih, ini bagus. Jadi orang sekarang kalau mau ke masjid terbayang, oh sudah ada makan, jadi enggak lagi bersiap-siap terlalu lama di rumah karena ada aja jatah makan masjid kan bagi mereka yang memerlukan gitu. Sudah ada disediakan, misalnya gitu. Ada sekarang yang sedemikian rupa, alhamdulillah. Dan ternyata banyak donatur-donaturnya, ya. Jadi melihat rumahnya kebaikan begitu, tidak masalah. Ya sesekali bagi duit, sesekali bagi makanan, bagi kue, bagi minuman. Sekarang kayak minuman kita nih masih udah habis-habis ini ada terus ngantar kan nyumbang bahkan disediakan di depan sana. Nah, ini dulu udah ada. Ini yang baru ada akhir-akhir ini ya dikelola seperti itu. Itu kan namanya sunnatan hasanah. Luar biasa tuh pahalanya tuh. Yang punya inisiatif dulu kan waktu berpikir pertama gimana nih untuk jemaah masjid kita siapkan air mineral yang menyegarkan jadi jemaah enak bisa minum gitu kan. Nah, ini pahala luar biasa. Ini namanya kebaikan. Lalu diikuti yang lain, masjid lain juga bikin dengan tradisi yang sama luar biasa. Jadi umat ini selalu dengan kebaikan semua. Ambil kesempatan. Apa modal kita? Modal kita pemikiran, sumbangkan pemikiran. Modal kita harta, sumbangkan harta kita. Modal kita waktu, gunakan waktu kita untuk disisihkan, mengatur, merapikan, itu mengambil sampah-sampah kembali, itu semuanya kebaikan. Itu namanya fasabiqul khairat itu. Yang mana bisa kita ambil? Jadi semua umat ini nanti punya hazanah kebaikan yang besar di sisi Allah. Ini perlombaan yang diinginkan itu begitu. Semua
jadi juara, semua puas nanti di hadapan Allah dengan amal-amalnya. Walaupun hanya sekedar maaf tadi, saudara kita, bapak kita yang hanya sekedar membagikan, sekedar memutiki sampahnya, oh itu jangan dianggap remeh itu, luar biasa. Dalam hadis kan, dalam beberapa hadis nih, satu yang ngotorin masjid sebiji tahi cacak saja kan, itu seharga mahar seorang bidadari kan. Tadi kata di hadis. Maka kalau sudah tahu hadisnya itu tidak ada lagi tahi cacak di masjid, berebut menguangkan. Kenapa mahar bidadari itu yang dibayangkan kotorannya itu pahala itu, karena di rumah Allah kita bersihkan itu tidak ada lagi kotoran di masjid, semuanya punya kesempatan mengambil amal. Enggak betul-betul diulang lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya sudah diperlukan untuk kerapian kebersihan masjid, ambil bagian kita. Inilah yang dikehendaki dalam agama kita, yang istilah dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, musabaqah dalam mengumpulkan amal-amal saleh. Karena kesempatan mengambil itu hanya sementara ini, sementara kita hidup. Inilah kesempatan kita. Kalau lepas masa ini, ya rugi kita. Nah makanya ambil kesempatan, terutama yang paling minimal gitu kan, yang paling minimal ambillah waktu-waktu untuk kita gabung di masjid, ketimbang waktu kita kan lowong nih, nah ada kegiatan, ketimbang sesuatu yang sifatnya sia-sia, yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat. Mending kita ikut ambil bagian dalam memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid Allah. Nah ini, maka di situ kita yang pertama, itulah bukti iman kita. Bukti iman itu kan melihat perkara gaib dan pahalanya, itu iman namanya. Melihat pahala, lain melihat bendanya. Sering mungkin lu sampaikan makna iman itu apa? Al-imanu tasdiqul khabar wa takdzibun nazar. Iman itu adalah engkau benarkan yang dijanjikan Allah, yang dikatakan Allah, engkau dustakan yang dilihat mata. Mata kotoran, janjinya pahala, ambil. Nah itu berarti asasnya sudah iman. Demikian kajian kita, karena waktu sudah sampai Isya, arif dan bijaksana untuk kita melaksanakan salat Isya di awal waktu, karena memang waktunya sudah sampai. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.